Esen. Jadi kita hari ini mau ke pasar Lubuk Linggau, mau belanja keperluan sehari-hari, baju anak. Bawa anak dua, coba lihatkan anaknya. Nah, bawa anak dua, mau beli buat baju sama keperluan lain. Oke, di sini saya coba membagi tip cara memakai Esen yang benar. Jadi yang pertama kali kita pahami itu umpan kita itu amis atau wangi. Terus kita beradanya di lokasi mana? Karena tidak semua daerah itu umpan harus ada amisannya. Misal saya kasih contoh, Medan setengahnya itu nggak mau pakai amisan. Begitu juga Lampung, setengah Lampung nggak mau pakai amisan. Begitu juga Lubuk Linggau, Jambi, Pekanbaru. Jadi tidak semua umpan pakai amisan. Jadi kalau kita copy umpan orang lain yang kita ambil di grup, kemudian terlihat bagus, kita teliti dulu amisannya, bahan lain jangan kita ganti. Itu yang pertama. Setelah kita paham di amisan di daerah kita tersendiri mainnya berapa sendok atau amisannya harus apa, baru kita pahami lagi. Yang kita pahami karakter kolam. Kolam ini macam-macam karakternya. Yang pertama, ada kolam yang membuahkan hasil atau setiap ikan yang dimasukkan ke kolam tersebut, ikan menjadi lambat makannya. Ada kolam yang begitu karena kadar asamnya tinggi. Jadi ikan butuh adaptasi yang lama untuk dia menguasai sensor penciumannya. Yang kedua, ada kolam yang menghasilkan ikan tanggap sensor atau ikan yang tidak perlu adaptasi yang lama untuk mengendalikan atau memfungsikan sensor penciumannya. Kolam ini biasanya kadar asamnya standar, kadar karatnya standar, oksigennya juga standar. Setelah kita pahami bagian kolam, baru kita pahami aroma Esen. Nah, ini yang paling penting. Jadi Esen itu banyak. Jadi bukan cuma ikhtiar Esen. Saya sebutkan aja salah satu contoh Esen teman saya lah, Esen Kokuyoko misalnya. Aroma hampir-hampir sama dengan aroma Esen saya, atau mungkin Esen lain juga aroma juga hampir sama, karena biangnya hanya itu aja sih yang dioplos. Cuman bedanya ada biang yang dibeli dengan harga yang tinggi, ada biang dibeli dengan harga yang murah. Nah, aroma Esen ini gimana kita memahami dengan apa yang mau kita lakukan dalam umpan, dalam media untuk memancing ikan mas? Pertama yang kita pahami wanginya. Jadi wanginya itu gimana? Soft kah? Tajam kah? Atau kuat amis kah? Atau kuat gurih kah? Begitu. Setelah kita paham sekali aroma ini, baru coba kita logikakan dengan umpan. Ini kalau kira-kira umpannya 100 gram, saya coba 10 atau 20 tetes, kira-kira aroma umpan balen nggak? Imbang nggak dengan aroma Esen? Kalau target kita ikan kecil, usahakan aroma Esen itu mengimbangi aroma umpan. Karena umpan kita kan amis kalau ikan kecil. Jadi jangan sampai aroma Esen mengungguli aroma umpan. Kalau buat ikan kecil, kecuali kita main targetnya di ikan babon, mungkin kita tidak butuh terlalu banyak memvariasi amisan, karena yang kita andalkan Esen. Seperti misalnya kita pakai Grand Babon produk saya atau Esen Sultan produk saya. Kemudian selanjutnya, selain kita sudah menguasai komponen-komponen tadi, yang paling penting kita menguasai bagaimana skill kita dalam memancing. Karena kalau mancing ikan mas itu beda dengan mancing ikan patin, beda dengan mancing ikan lele. Daya gerak pelampung itu sangat halus. Ada sebagian ikan mas yang tidak mau ngetrik. Dia ikan mas ini sistem hisap. Umpan main hisap, ketika dirasa keras, ketika dirasa aromanya menyengat dalam mulut, cepat dia buang. Jadi kalau kita melihat pelampung tenggelam sedikit lambat kentak, ya udah, mau Esen 1 juta juga gagal, begitu. Kemudian kita memahami lapak. Sebagian orang salahnya begini, di anjuran saya misalnya naik 5 suntik 5 berkala sampai makan.
kita nggak memahami lapak kita nggak ada ikan, ada peremposan ikan sakit. Jadi kita harus paham peremposan ini ikan lama, ikan garung, ikan sakit atau ikan baru. Kalau peremposan di lapak kita itu ikan sakit atau ikan lama atau ikan garung, wah ini ikan ini tapi nggak makan, suntik lagi, habis 3 botol nggak bakal makan ikan tuh. Karena ikan yang dominan yang mau makan belum kumpul di situ. Nah, gitu. Kemudian kita jangan salah persepsi bahwa Esen tuh mampu mengundang ikan dalam jarak yang jauh. Jangan. Kalau ikannya main di lapak pojok dengan jarak lapak kita yang tengah berjarak kurang lebih di angka 15 meter atau 10 meter, mau pakai Esen berapapun ikan nggak bakal datang. Karena ikan itu sistemnya begini, mencari lokasi yang nyaman, oksigen yang tinggi, kemudian yang dia tentukan dasar kolam. Sebagian ikan mas itu apabila ada dasar lengkungan di bagian kolam seperti kuali, di situ dia akan suka bermain. Jadi kalau lapak kita kosong, kita mainnya stabil dulu main Esennya, jangan buru-buru suntik. Sudah yakin ada ikan datang atau lewat untuk mengundang dengan jarak 1 atau 2 meter, baru kita pergunakan Esen. Jadi jangan salah tanggap. Kebanyakan orang gini, Mas Ali kalau main bom itu bagus 1 tutup atau 2 tutup. Saya sarankan kalau pemancing yang hebat, usahakan tidak usah main bom. Kenapa demikian? Bom itu pertama, kalau bagus bomnya ikannya kenyang. Kalau nggak bagus bomnya, buang-buang biaya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya main 1 titik dengan membuang umpan yang kita pakai, otomatis tidak ada perubahan. Saya kasih contoh, misal kita bomnya pakai pelet, umpan kita umpan putih, ada perubahan yang dia makan pelet, kemudian yang mau kita untuk menaikkan ikan umpan putih, otomatis nggak nyambung. Memang sih sebagian ada yang pakai trik itu berhasil, tetapi ini teori saya. Dan perlu dipahami, pemancing ini banyak pengalaman. Jadi pengalaman saya belum tentu benar. Saya hanya coba memberi pengalaman saya. Di atas saya ada yang lebih master, ada yang lebih hebat, ada yang lebih senior, gitu. Jadi intinya tadi ada 3 hal yang perlu kita pegang dalam bermain Esen. Yang pertama, kejelian dalam memahami amisan umpan. Saya ulangi, yang pertama, kejelian dalam memahami amisan umpan. Yang kedua, skill dalam memancing sangat diperlukan, apalagi kalau sudah memakai Esen. Jadi memahami pelampung, memahami menenggelamkan senar, jarak tegang senar. Kalau senar itu tenggelam tapi posisinya terlalu kendor dalam air juga tidak bagus. Yang ketiga yang perlu kita pahami, cara mengetahui perempesan yang ada depan kita itu perempesan ikan sehat atau ikan sakit, agar kita bisa mengatur permainan Esen kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau sekiranya ada yang mau menyanggah apa yang saya bagikan, monggo silahkan dikoreksi, karena saya juga pemancing belum menguasai betul. Hanya kebetulan saya sebagai produsen Esen, jadi saya paham karakter Esen saya. Saya berusaha untuk membuat sesuatu yang konsumen saya itu tidak terlalu susah untuk menyeting Esen dengan teori-teori yang saya kasih. Selebihnya konsumen saya harus main feeling, harus main insting. Saya kasih contoh, jangan terlalu berpedoman sama produsen. Kita beli mobil ini mobil saya ini mobil baru, buka bungkus. Saya bukan pamer. Kalau menurut buku dealernya kemarin, itu jangan pindah gigi kalau belum di angka 30 km per jam dari S1 ke 2. Tapi secara insting menyopir saya, kalau nggak dipindah-pindah jalan begini, otomatis ya udah disalip temen. Jadi saya baru gas aja udah saya pindah gigi 2. Jadi begitu juga Esen. Kalau produsennya ngarahin segini itu sebagai acuan. Sebagai acuan kita bermain Esen. Boleh kita ikuti dengan 100%, boleh. Tapi kalau dianggap sudah ini sepertinya udah nggak stabil dengan acuan yang diberikan oleh Mas Ali, ambil langkah inisiatif sendiri. Begitu saja teman-teman, saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah ruah, disehatkan anak istri kita, dan
Semoga hati kita selalu digerakkan untuk bersedekah. Karena Ikhtiar Esen 20% dari pembelian selalu kita sedekahkan gitu. Jadi semoga media yang saya bangun, media Mancing Esen ini menjadi amal dakwah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.